shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Nyorocos. Nyorocos naon Oh, katanya permisi. Oke, Nyorocos kali ini kita akan membahas pertandingan tadi malam ya, big match ya. Kalau di Liga Inggris ya itu big matchnya luar biasa sebetulnya. Tapi emang ini tidak berada di posisi 3 besar ya. Tapi buat saya itulah big match ya, karena yang mainnya adalah Manchester United. Karena saya akan pendukung Manchester United dan Persib Bandung. Jadi pembahasan bola yang akan saya bahas ya MU dan Persib ya. Mungkin yang lainnya maaf bukannya saya tidak membahas, karena saya hanya membahas tim kesayangan saya sendiri ya, MU dan Persib Bandung. Oke, sekarang kita akan bahas MU karena tadi malam bermain dengan Chelsea di kandang Manchester United atau Old Trafford. Oke, tadi malam pemainnya yang cukup sengit ya, meskipun golnya cuma 3 gol 2-1 ya, tapi merupakan pertandingan sangat bermakna ya buat MU dengan kemenangan tersebut ya. Oke, sebelum kita bahas MU melawan Chelsea, jangan lupa dulu like, comment, dan subscribe channel 3F Nyorocos. Oke, sebelum kita review hasil pertandingan ataupun review pertandingan, kita bahas dulu tentang formasi yang digunakan oleh MU dan Chelsea. Let's check it out. MU menggunakan formasi 4-2-3-1, begitupun Chelsea ya. Dan Erik ten Hag tadi malam emang mungkin dalam formasi yang sama biasanya akan saling sikutnya di tengah ya. Karena kan di tengah ada 5 pemain, Chelsea 5 pemain, jadi di tengah akan sangat ramai sekali ya. Selisiheng cik orang Sunda namanya, saling bersentuhan, saling berebut bola, saling saling di tengah, bakal seru itunya. Jadi emang permainan akan sangat sengit sekali ya di tengah ya. Oke, kita bahas dulu siapa saja ya menjadi line up pertandingan tadi malam untuk MU dan Chelsea. Oke, pertama untuk Manchester United, tentu yang pertama karena MU favorit saya. Oke, untuk MU tadi malam yang pemain yang menjadi line up utama itu Højlund menjadi striker, di belakang ada Bruno Fernandes ya, tidak tergantikan karena dia sekarang jadi kapten ya. Lalu di sayap kiri ada Garnacho yang merupakan sekarang pemain yang lagi on fire ya. Apalagi di pertandingan sebelumnya dia mencetak gol yang indah sekali ya, mengingatkan kita mungkin kepada Rooney ya dulu waktu mencetak gol indah sama ya, dan itu menjadi gol terbaik ya. Dan saya harapkan mungkin untuk minggu ini ya, mungkin minggu ini atau bulan depan akan menjadi gol terbaik kalau tidak ada yang menggantikan gol tersebut ya, karena keren sekali gol dari Garnacho tersebut ya. Oke, lalu kita beralih ke sebelah kanan, ada Anthony ya. Dan sayang sekali emang Anthony sebelum mungkin ke belakang beberapa pertandingan ke belakang emang oleh Erik ten Hag ditahan dulu ya, tidak dipakai sebagai line up utama ya, mungkin karena ada miskomunikasi, karena kan kita ketahui di berita ada suatu hal antara Anthony dengan Erik ten Hag. Tapi itu mungkin sekarang kan profesional ya, dalam sepak bola harus dipegang ya. Jadi akhirnya Anthony main kembali, dipercaya kembali, dan mungkin salah satunya Rashford ya, kebetulan mungkin Rashford lagi kondisi tidak fit ya. Oke, lalu ke belakang kita ada Amrabat dan McTominay. Nah ini pemain hebat McTominay ya. Saya jadi agak bingung nih sebenarnya McTominay itu lebih pasnya di mana sekarang ya saat ini ya. Kalau dulu kan dia emang pas sebagai gelandang bertahan ya. Tapi kalau lihat sekarang mungkin beberapa bulan ke belakang McTominay ini jadi terkesan lebih ofensif ya, lebih menyerang ya, dan itu menjadi, tapi dia berbuah hasil yang bagus ya, selalu mencetak gol ya. Itu menjadi luar biasa dari McTominay dengan padahal bukan posisi baru ya, tapi dia karakternya jadi berubah ya gitu. Jadi seperti gelandang serang ataupun second striker ya sekarang kalau dilihat dalam permainannya. Oke, lalu kita ke belakang ada Lindelof tetap, dan ini yang luar biasa Maguire jadi pemain inti lagi sekarang, jadi terpakai lagi ya sama Erik ten Hag. Padahal kan kita tahu di belakang masih ada selain Maguire ya. Oke, lalu ke kiri ada Luke Shaw ya, ada lagi Diogo Dalot. Emang ini belum tergantikan ya Dalot ya, emang dia pemain hebat ya, tapi sayang dia selalu terlambat kalau diserang ya. Itu mungkin kelemahan dari Diogo Dalot, karena dia lebih aktif dalam menyerang ya daripada dia diserang, kembalinya agak telat gitu kan. Itu yang membuat MU selalu ketar-ketir saat diserang ya oleh lawan. Oke,
Lalu untuk di kiper ya tiada lagi, karena kan setelah kepergian De Gea emang MU tidak mempunyai kiper utama lagi ya, selain sekarang ada Onana, yaitu Onana ya. Dan emang Onana mungkin permainannya kata orang Sunda sih selang-seling ya, kadang-kadang halus, kadang-kadang butut gitu kan. Yang ditakutkan sekarang lebih parah, lebih banyak bututnya gitu kan. Sangat disayangkannya belum memperlihatkan performa terbaiknya Onana ya di MU ya. Mungkin kedepannya saya harap Onana lebih baik ya, karena kan De Gea juga awalnya kan tidak langsung baik ya, tapi dia waktu demi waktu ya akhirnya menjadi De Gea yang the best ya. Tapi meskipun sekarang dia sudah bermain di Liga 2 ya di Spanyol, tapi ya mau dikata apa lagi, sepak bola bundar ya, dimanapun mungkin karir seseorang tidak akan bertahan lama di sepak bola ya, pasti ada waktunya. Oke. Kita ke Chelsea, di mana Chelsea menggunakan formasi yang sama 4-2-3-1 ya. Dan Chelsea kita ketahui ada Sterling ya, dan di depannya Jackson ya. And Jackson ini pemain yang baru tapi luar biasa ya. Dia sering mencetak gol ya. Kalau lihat dari performanya sih tidak meyakinkan ya. Mungkin kita lihat Abraham juga ya, sebelumnya kan Chelsea punya striker Abraham yang pindah ke Roma ya. Dan emang karakternya tidak jauh berbeda ya antara Jackson dan Abraham ya. Tidak seperti mungkin dulu Chelsea punya Drogba ya, itu luar biasa, itu menjadi fenomenal sekali Drogba ya. Dan mungkin Lukaku ya, tapi sekarang Jackson emang kalau kita lihat selintas tepas jadi strikernya dari sisi badan, ceking gitu kan, mungkin tidak terlalu body ball-nya kurang bagus, tapi dia selalu punya posisi baik ya, jadi selalu mencetak gol dalam ke belakang-belakang ya. Oke, kita mundur ke belakang, ada gelandang serangnya, ada Sterling sayap kanan, lalu Mudryk, ini pemain saya suka nih, ini dibeli dari Crystal Palace, ini luar biasa bagus ya. Dan lalu ada Cesc Falemer, ini pemain muda keren ya, dia pemain bertalenta, saya juga rasa ini hebat ya. Ini belum, padahal sebelumnya kita belum tahu siapa dia sebenarnya, tapi setelah masuk Chelsea dia sekarang makin terdengar ya. Si Palmer ini luar biasa ya, mainnya keren ya. Lalu ke belakangnya ada Fernandes dan Caicedo ya, ini gelandang bertahannya. Lalu ke belakang ada Mike Cucurella yang rambutnya gondrong kayak gitu tuh. Lalu ada di back kirinya ada Colwill ya. Lalu Thiago Silva dan Disasi ya, Disasi kalau nggak salah ya. Ya betul lah, kipernya Robert Sanchez. Nah itu secara line up utama dari MU dan Chelsea ya. Oke, sekarang kita akan bahas review pertandingan. Go, let's check it out. Pertandingan tadi malam sangat seru sekali ya, di mana tercipta 3 gol dalam pertandingan tersebut, di mana MU dicetak oleh McTominay ya, dan lalu untuk Chelsea dicetak oleh Palmer. Dan yang sangat saya suka dari gol yang dicetak oleh McTominay itu adalah gol umpan dari Garnacho ya. Kita ketahui Garnacho sekarang jadi pemain inti yang hebat ya, dia muda, dia cepat, dan dia berkarakter ya, dia lincah ya, dan dia punya skill juga ya. Dan emang sekarang mungkin akan jadi line up ya, karena kan dulu pernah isu dia akan memegang nomor 7 untuk MU, tapi sayang setelah kedatangan dari pemain Chelsea dan akhirnya dia tidak memegang nomor 7 ya, dan nomor 7. Oke, sekarang kita bahas review pertandingannya. Tadi malam pertandingan berakhir dengan skor 2-1 ya, di mana MU memenangkan pertandingan, di mana gol dicetak oleh McTominay 2 gol dan Chelsea 1 oleh Palmer. Oke, Palmer atau ya Cesc Falemer. Oke, pertandingan tadi malam luar biasa ya, sengit sekali ya, dan emang luar biasa. MU kayaknya ada perubahan sedikit ya dengan mungkin daya gebraknya, dan emang kehadiran Højlund emang mempengaruhi ya serangan atau dobrakan yang dilakukan oleh MU ya, karena Højlund karakternya tidak diam ya, tidak seperti mungkin Martial ya. Jadi Højlund itu aktif ya, jadi dia selalu mencari bola ke belakang sedikit meskipun tidak terlalu jauh, tapi dia terus bergerak ya, dan itu membuat mungkin pertahanan Chelsea agak kalang kabut juga ya. Dan mungkin ditambah lagi serangan dari Garnacho dari sayap kiri, Anthony dari sayap kanan ya, jadi mengobrak-abriknya mungkin cukup mengganggu ya pertahanan dari Chelsea. Tapi sayang ya, tadi malam meskipun MU sebagai tuan rumah, tapi secara ball possession MU kalah ya, dimana MU menguasai bola itu 44,6, sedangkan Chelsea 55,4. Tapi pertama kita bahas golnya dulu. McTominay mencetak gol pada menit 19 dan menit 69 ya, dan Palmer pada menit 45 akhir babak pertama dengan penalti ya. Dan yang sangat saya suka itu gol-gol dari McTominay ya, golnya itu luar biasa ya. Dan khususnya gol yang dicetak McTominay yang umpan dari Garnacho itu sangat keren sekali ya, itu sangat
menikmati gol tersebut ya. Jadi dimanjakan, meskipun sebetulnya itu bola bisa dicetak oleh Hojlund juga bisa ya, tapi emang McTominay dia langsung menyambar bola tersebut dan dia akhirnya mencetak gol ya. Dan emang saya lihat karakter dari McTominay saat ini, saya rasa dia sekarang serasa menjadi gelandang serang atau second striker ya. Tidak pada posisi utamanya itu gelandang bertahan ya. Dia sekarang lebih banyak ofensif, lebih banyak menyerang daripada dia bertahan ya. Dan itu mungkin merubah karakter dia sebagai mungkin yang sudah tertanam di pikiran orang, gelandang bertahan. Dan dia sekarang hampir sering mencetak gol ya, dan itu luar biasa dengan posisi gelandang bertahan. Tapi kalau dilihat-lihat dia itu lebih senang terus memberikan serangan kepada musuh ya, dan dia selalu berada di kotak pertahanan musuh ya, dan itu luar biasa dan emang berdampak. Malam dia mencetak 2 gol ya, dan emang kayaknya kalau bisa diberi kesempatan dia menjadi second striker juga kayaknya bisa jadi bagus ya. Itu cuma mungkin masukan saya aja. Oke, tadi saya sudah bilang bahwa possession emang MU kalah ya 44,6 dan Chelsea 55,4 ya, tapi itu tidak merubah keadaan MU menang 2-1. Oke. Lalu pada total tembakan MU sebetulnya menguasai ya dengan 28 total tembakannya, itu luar biasa. Berarti kalau udah 28 total tembakan berarti MU menyerang terus ya, dan mungkin itu efektif ya dengan serangan yang terjadi ya. Lalu Chelsea cuma 13 ya, berarti emang mungkin mengenalkan serangan balik ya. Lalu tendangan sudut ini dapat juga 12 tendangan sudut untuk MU dan Chelsea 4 ya. Emang betul secara ball position MU kalah ya, tapi untuk kesempatan mungkin serangannya MU mungkin lebih efektif, lebih ofensif juga ya gitu. Lalu pada pelanggaran, nah kalau pelanggaran sih sama 12. Dan itu mungkin karena saya tadi sudah bilang di tengah luar biasa ya, padat ya, karena posisi sama 4-2-3-1. Jadi bakal sering berbenturan di tengah. Oke. Lalu dalam akurasi tembakan kita dapat lihat, nah ini tadi saya bahas ini selaras dengan tadi hasil mungkin total tembakannya. Kita lihat akurasi tembakan MU 32% sedangkan Chelsea 23%. Berarti kan ini berimbas pada tadi ya, total tembakannya dilakukan oleh MU dan Chelsea ya. Jadi emang dari sini juga akurasi tembakan lebih banyak MU ya. Jadi emang MU kayaknya betul lebih efektif dan mungkin lebih ofensif dalam hal penyerangan, tapi mungkin dalam megang bola emang lebih sedikit ya gitu kan. Mungkin lebih sering langsung menyerang, itu jadi tidak ada, mungkin biasanya kan ball position itu di bagaimana kita memegang bola lamanya ya. Mungkin MU itu pegang bola serot langsung ke depan cetak udah gitu kan. Kalau Chelsea mungkin terlalu banyak memainkan bola jadi unggul dalam ball possession. Lalu ada tembakan tepat sasaran MU 9, itu kan luar biasa kan, saking banyak menyerangnya ya. Chelsea cuma 3, itu berarti dapat Anda bayangkan, dapat Anda mungkin jelaskan, berarti MU emang lebih dominan malam ya. Oke. Lalu tembakan tepat sasaran atau tidak tepat sasaran ya, MU 11 juga, lebih unggul ya, sama ya dengan 7. Berarti kan total 9-11 20 tendangan yang dilakukan MU berbanding Chelsea cuma 10 tendangan. Berarti kan MU luar biasa tadi malam ya. Oke, lalu pada sesi umpan, nah ini mungkin kita lihat bagaimana sih dalam umpannya. Nah ini dapat kita lihat dalam masalah ball position berimbang dengan hal ini ya. MU cuma 388 total umpannya, sedangkan Chelsea 508. Berarti kan betul Chelsea lebih banyak memegang bola ya, tapi mungkin MU sedikit ya, tapi dia mungkin langsung menyerang ke depan, langsung sikat ya. Jadi emang tidak terlalu lama memegang bola ya. Jadi emang ini lebih unggul Chelsea dalam hal memegang bola dan ball possession. Tapi dapat lihat juga umpan sukses Chelsea juga mendominasi sama. Lalu akurasi umpan sama, 26%-nya akurasi umpannya sama ya. Oke, ini yang saya bahas tadi ya tentang formasi yang sama ya. Duel ya, di mana duel terjadi di sini dapat dibahas ya. Akurasi tackle ya, berarti ini tackle-nya luar biasa ya, berarti ini bersih ya. Akurasi tackle yang dilakukan oleh MU itu 76%. Chelsea 50% ya, berarti emang akurasi tackle-nya MU lebih bagus ya dalam melakukan sliding ataupun hantam-hantaman kepada musuh, jadi pada bal bukan kepada orang, berarti lebih keren ya. Dan duel sukses dimenangkan oleh MU juga ya. Dan dari sisi pertahanan emang Chelsea lebih banyak ya, karena saya bahas nih, Chelsea memblok 7 sedangkan MU cuma ngeblok 3 ya, bola yang datang ke gawangnya. Dan sapuan Chelsea menyapu 13 bola ya, sedangkan
MU 8. Berarti kan emang siapa yang lebih sering diserang kan dapat terlihat ini. Berarti Chelsea yang lebih banyak diserang oleh MU ya dalam hal ini ya. Oke, dapat kita mengerti karena mungkin MU adalah main di kandang ya. Oke, lalu kita akan bahas tentang siapa sih pemain terbaik ya dari pertandingan tadi malam, dan mungkin kita lihat juga ratingnya ya. Oke, jadi tadi malam yang mendapat mungkin sudah kita ketahui siapa sih pemain terbaiknya ya, karena dengan mencetak 2 gol pastilah McTominay sebagai pemain terbaik tadi malam ya, dengan 2 golnya dan tepat sasarannya dia 5 ya, jadi total jadi 7 dia melakukan ya, gol 2 tepat sasaran 5, itu menjadikan dia pemain terbaik ya. Ya keduanya Cesc Falemer ya, meskipun ya kita cuma mencetak gol aja mungkin ya, tapi kalau McTominay dia mencetak gol dan dia membuat tembakan sasarannya ke gawang musuh, dan itu menjadikan dia pemain terbaik tadi malam. Lalu ada peluang tercipta. Nah ini kita bayangkan peluang tercipta itu pertama oleh Arnaldo Garnacho itu melakukan assist 1 ya, dengan gol ini dicetak oleh McTominay kan assist dari Garnacho ya. Lalu kansnya 3 ya, jadi peluang tercipta Garnacho juga memberi kans untuk mencetak gol ya, 3 ya. Bayangkan berarti Garnacho kan ofensif sekali ya, dia bagus ya dalam menyerang ya. Dan ada Mudryk, lalu dilanjut dengan Bruno Fernandes. Lalu dari hasil tadi pertandingan malam kita dapat lihat sisi klasemen pertandingan. Hasil tadi malam pertandingan antara Chelsea dengan MU dan dimenangkan oleh MU dapat merubah posisi klasemen sementara ya. Dan yang saya luar biasa pada Liga Inggris musim ini atau sampai detik ini ya, sampai malam tadi ya, ada hal yang luar biasa di mana ada tim underdog naik ke posisi 3 besar ya, di mana itu adalah Aston Villa ya. Aston Villa sekarang menjadi tim mengerikan ya, sekarang di mana dilatih oleh kalau tidak salah pelatih dari saya lupa lagi ya, tapi ini sangat luar biasa ya, serangannya keren sekali, khususnya Watkins ya dan Bailey ya. 2 striker ini sangat berbahaya sekali dalam serangannya ya. Dan dapat kita bahas juga klasemen sementara setelah pertandingan tadi malam ya, di mana MU setelah pertandingan tadi malam menjadi posisi ke-6 ya, merengsek dari 10 jadi ke-6. Alhamdulillah sudah naik ke-6, semoga nanti terus merengsek ya. Lalu Chelsea kekalahan tadi malam membuat sekarang dia di posisi 10 ya, menempati MU kemarin ya. Jadi MU ke-6, Chelsea ke-10 ya. Dengan total 19 dan MU sekarang menjadi 27 poin ya. Dan yang akan lebih menarik ini sekarang kan bulan Desember ya. Jadi kita sebagai pecinta sepak bola khususnya Liga Inggris nih, kita akan dinikmati atau diberikan semacam bonus ya untuk oleh Liga Inggris bulan Desember ini, di mana ada Boxing Day ya. Boxing Day ini nanti akan saya bahas tanggal berapa, pertandingannya apa aja, nanti saya akan bahas berikutnya ya. Jadi kita akan menyaksikan Boxing Day di mana tidak ada libur di tanggal 22 sampai tanggal 1 Januari. Wareg ya namanya nonton Liga Inggris, keren. Dan biasa juga diikuti oleh liga-liga lainnya ya. Dan emang Boxing Day ini menjadikan tradisi ya, mungkinnya di Inggris ya, menjadikan tradisi di mana Boxing Day ini pertandingan sepak bola tidak libur ya, tapi terus dilaksanakannya dan sampai mungkin berakhirnya bulan Desember, dan akan ada nanti bursa transfer ya biasanya bulan Januari, dan itu ada libur ya mungkin sedikit. Jadi dipaksakan bermain dari tanggal 22 sampai tanggal 1 Januari, dan itu mungkin bagi kita pecinta sepak bola khususnya Liga Inggris bukan nama waktu yang sangat ditunggu-tunggu ya. Akan banyak pertandingan seru ya, itu Boxing Day. Oke. Jangan lupa nanti saya bahas ya review tanggal dan mungkin klub apa aja yang nanti main di waktu Boxing Day dilaksanakan. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pembahasan tentang tadi malam MU melawan Chelsea, dan saya harapkan MU ke depan menang terus ya, dan terus merengsek ke depan menggeser posisi-posisi di atasnya ya. Dan saya harapkan MU meskipun tidak juara musim ini ya minimal 3 besar lah, bisa masuk Liga Champions musim depannya, dan mungkin ke depannya atau tahun depannya ya MU juara atau juara wae era ya. Tapi kita sebelum bahas tentang itu, kita bahas dulu siapa sih pemimpin klasemen sementara ya. Pemimpin klasemen sementara sekarang ini adalah Arsenal ya, diikuti oleh Liverpool, Aston Villa dan Manchester City. Nah ini yang jadi luar biasa, Aston Villa di atas Manchester ya, karena Manchester sekarang 3 kali berturut-turut mereka draw ya. Tadi malam juga draw kembali ya, mereka melawan tim biasa aja ya. Dan lalu Liverpool sekarang ada di posisi 2, dan ini tren positif, Liverpool terus menang ya. Dan saya lihat pemain-pemain Liverpool sekarang
keren-keren ya, dimana ada McAllister itu pemain baru yang dibeli dari Albion kalau tidak salah. Lalu ada Endo ya, pemain Jepang kalau tidak salah, juga pemain pinjaman dari Madrid yang dipinjamkan ke Real Sociedad ya, dan emang dia pemain hebat ya. Pemain Jepang ini kecil, cabai rawit ya, lincah apa namanya. Emang Liverpool sangat beruntung bisa membeli McAllister dan Endo ya, dan ditambah lagi strikernya, wah halus meskipun rivalnya tapi udah same objektif. Emang sekarang formasi Liverpool pemainnya emang bagus ya dibandingkan MU, tapi tetap meskipun gitu saya tetap mendukung MU, tetap ya teman, tidak akan pindah. Oke. Lalu Arsenal ya malam tadi ya menang kembali ya, dan dia tetap di posisi pertama dengan 36 poin ya. Tapi dari sisi poin sebenarnya tidak terlalu jauh ya, 36, 34, 32, 30. Rata-rata beda 2 ya, dan ini mungkin akan makin ramai dengan nanti adanya Boxing Day. Nah, biasanya Arsenal secara sejarah nih, secara sejarah yang saya pernah lihat dari dulu ya, kalau yang namanya Boxing Day, Arsenal pertamanya biasanya betul wah ke atas, tapi setelah Boxing Day disitulah awal-awal merengsek terus turun ke bawah ya. Tapi kalau sekarang kan beda ya, mungkin dengan pelatihan Arteta mungkin akan berbeda ya, tapi biasanya saya lihat Arsenal suka begitu ya. Biasanya dia di awal musim dia suka bagus, pas menginjak Boxing Day selalu langsung menurun ya. Tapi kita lihat dulu nanti apakah tetap ataukah berubah ya, atau kembali lagi seperti dulu menurun gitu kan. Tapi saya harapkan rame lah apa namanya untuk klub apapun. Saya rasa akan jadi seru nanti di Boxing Day ya. Saya rasa kalian harus menonton bukan nama nanti Boxing Day di TV yang sudah disediakan ya, di video ataupun SCTV kalau menayangkan, ataupun TV-TV lainnya ya di channel Anda. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang sepak bola pertandingan tadi malam MU melawan Chelsea. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe channel 3F Nyorojos. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. 3F bersama saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.